Halo, saya Joel. Sekarang saya akan membahas 10 soal tentang materi suku banyak. Soal yang pertama, 3x plus 4 per x kuadrat minus x minus 2 sama dengan m per x plus 1 ditambah n per x min 2. Nilai m dan n berturut-turut adalah. Step pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah menyamakan penyebut peruas kanan. Jadi, 3x plus 4 per x kuadrat minus x minus 2 sama dengan m dalam kurung x min 2 plus n dalam kurung x plus 1 per x kuadrat minus x minus 2. Berikutnya, kita mengalihkan kedua ruas dengan x kuadrat minus x minus 2 sehingga didapatkan 3x plus 4 sama dengan m dalam kurung x minus 2 ditambah n dalam kurung x plus 1. Dan setelah itu kita akan mendapatkan 3x plus 4 sama dengan dalam kurung m plus n dikali x ditambah dalam kurung minus 2m plus n. Saya tidak akan membahas langkah baris per baris, saya hanya akan menjelaskan langkah-langkah pentingnya saja dalam video ini. Maka kita dapatkan m plus n sama dengan 3 serta minus 2m plus n sama dengan 4. Setelah dieliminasi atau disubstitusi, kita mendapatkan bahwa m sama dengan minus 1 per 3 dan n sama dengan 10 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal yang kedua, akar ketiga dari 2 plus akar 5 ditambah akar ketiga dari 2 minus akar 5 sama dengan. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah untuk memisalkan persamaan ini menjadi x. Jadi akar ketiga dari 2 plus akar 5 plus akar ketiga dari 2 minus akar 5 sama dengan x. Lalu kedua ruas kita pangkatkan 3 sehingga buka kurung akar ketiga dari 2 plus akar 5 plus akar ketiga dari 2 minus akar 5 kurung tutup di pangkat 3 sama dengan x pangkat 3. Ingat rumus bahwa a plus b di pangkat 3 sama dengan a pangkat 3 plus 3a pangkat 2b plus 3ab pangkat 2 plus b pangkat 3 sama dengan a pangkat 3 plus b pangkat 3 plus 3ab dalam kurung a plus b. Maka kita mendapatkan x pangkat 3 sama dengan akar ketiga dari 2 plus akar 5 semuanya di pangkat 3 plus akar ketiga dari 2 minus akar 5 semua di pangkat 3 plus 3 dikali akar ketiga dari 2 plus akar 5 dikali akar ketiga dari 2 minus akar 5 dalam kurung akar ketiga dari 2 plus akar 5 plus akar ketiga dari akar 2 minus 5. Kita lihat bahwa yang di dalam kurung itu sebenarnya adalah x. Jadi kita bisa buat sehingga x pangkat 3 sama dengan 2 plus akar 5 plus 2 min akar 5. Ini semua diselesaikan dulu. Yang pangkat dan akarnya hilang. Lalu ditambah 3 dikali akar ketiga dari 2 plus akar 5 dikali 2 minus akar 5 dikali x. Lalu kita dapatkan x pangkat 3 sama dengan 4 plus 3 akar ketiga dari min 1 dikali x. Dan kita lalu dapatkan x pangkat 3 ditambah 3x minus 4 sama dengan 0. Setelah itu kita akan memfaktorkan menggunakan metode Horner. Bagi kalian yang belum mengetahui cara pemfaktoran menggunakan metode Horner, saya ajak untuk melihat dari video-video seri polinomial sebelumnya. Setelah difaktorkan kita mendapatkan dalam kurung x min 1 dikali dalam kurung x kuadrat plus x plus 4 sama dengan 0. Dan kita lihat di sini bahwa x pangkat 2 plus x plus 4 tidak memiliki akar real karena diskriminan kurang dari 0. Sehingga x sama dengan akar ketiga dari 2 plus akar 5 plus akar ketiga dari 2 minus akar 5 sama dengan 1. Kita dapatkan 1 karena ini adalah pembuat 0 dari x minus 1. Sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 3. Jika polinomial px sama dengan x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 plus ax plus b
dibagi dalam kurung X minus 1 bersisa minus 4, dan dibagi dalam kurung X minus 2 juga bersisa minus 4. Sisa jika PX dibagi dalam kurung X min 3 adalah, penyelesaiannya adalah kita bagi dulu PX dengan X min 1. Kita sudah tahu bahwa PX dibagi X min 1 bersisa minus 4. Karena itu P1 pasti sama dengan minus 4. Kita masukkan 1 ke dalam fungsi, lalu kita dapatkan 1 pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah A ditambah B sama dengan minus 4. Setelah itu, setelah kita ulik-ulik lagi, kita dapatkan bahwa A plus B sama dengan minus 2, dan itu adalah persamaan pertama kita. Berikutnya kita juga mengetahui bahwa PX dibagi X minus 2 bersisa minus 4, sehingga P2 harus sama dengan minus 4. Kita masukkan 2 ke dalam fungsi dan kita dapatkan bahwa bahwa 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2A ditambah B sama dengan minus 4, sehingga kita dapatkan 2A plus B sama dengan 0, dan itu akan menjadi persamaan kedua kita. Setelah kita eliminasi dan substitusi, kita dapatkan bahwa A sama dengan minus 2 dan B sama dengan minus 4, maka PX sama dengan X pangkat 3 minus 3X pangkat 2 plus 2X minus 4. Kita tahu bahwa PX dibagi X minus 3 bersisa P3. P3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikurangi 4. Kita masukkan saja tadi 3-nya ke dalam fungsi dan kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 2. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, soal nomor 4. Jika suku banyak fx dibagi dalam kurung x min 1 bersisa 2, dan fx dibagi dengan x plus 2 bersisa minus 1, sisa jika fx dibagi dalam kurung x min 1 dikali dalam kurung x plus 2 adalah, penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa fx sama dengan dalam kurung x min 1 dalam kurung x plus 2 hx adalah hasilnya ditambah px plus q. Bagaimana kita dapat persamaan ini? Saya kembali lagi meminta bagi yang belum mengerti untuk meninjau kembali video-video polinomial yang sebelumnya. Kita tahu bahwa fx dibagi x min 1 bersisa 2, sehingga f1 harus sama dengan 2. Kita masukkan 1 ke dalam persamaan, maka p plus q sama dengan 2. Kita tahu juga bahwa fx dibagi x plus 2 bersisa minus 1, maka f minus 2 sama dengan minus 1. Kita masukkan kembali ke dalam persamaan px plus q, sehingga minus 2p plus q sama dengan minus 1. Dan ini adalah persamaan kedua kita. Lagi-lagi kita eliminasi dan substitusi, dan kita dapatkan bahwa p sama dengan 1 dan q sama dengan 1, sehingga px plus q sama dengan x plus 1, yaitu D. Soal berikutnya, soal nomor 5. Nilai n yang mungkin agar pecahan x kuadrat minus 7x plus n per x kuadrat min 3x plus 2 dapat disederhanakan adalah. Cara untuk menyelesaikan soal ini adalah kita lihat dulu bahwa bagian penyebut pecahan ternyata dapat ditulis x minus 1 kali x minus 2. Berarti pecahan tersebut dapat disederhanakan apabila x min 1 atau x min 2 merupakan faktor dari suku banyak pembilang px sama dengan x kuadrat min 7x plus n. Maka dari itu p1 harus sama dengan 0, sehingga n sama dengan 6. P2 juga harus sama dengan 0, sehingga n sama dengan 10. C. Soal berikutnya, soal nomor 6. Nilai A dan B berturut-turut agar px sama dengan ax pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 22x ditambah b mempunyai faktor x kuadrat minus 4x minus 5 adalah. Pertama-tama kita lihat dulu bahwa pembaginya yaitu, faktornya yaitu x kuadrat min 4x min 5 dapat ditulis sebagai x min 5 dikali x plus 1. Maka dari itu kita cari pembuat 0 dari kedua faktor ini, yaitu minus 1 dan 5.
Karena ini adalah faktor, berarti P dari minus 1 harus sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan polinomial ini dan kita dapatkan minus A plus B sama dengan minus 17. Itu menjadi persamaan pertama kita. Berikutnya, P5 juga harus sama dengan 0 karena 5 juga merupakan faktor dari polinomial ini. Lalu kita masukkan 5 ke dalam polinomial dan kita dapatkan bahwa 125A ditambah B sama dengan 235 dan ini akan menjadi persamaan kedua kita. Setelah kita eliminasi dan substitusi lagi-lagi, kita dapatkan bahwa A sama dengan 2 dan B sama dengan minus 15, sehingga jawaban yang benar adalah A. Berikutnya soal nomor 7. Suku banyak 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 dikurangi 5x ditambah b habis dibagi x plus 3 dan bersisa 4 jika dibagi x plus 1. Nilai A dan B berturut-turut adalah, kita misalkan saja terlebih dahulu polinomial di atas 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 dikurangi 5x ditambah b menjadi px. Kita juga tahu bahwa px habis dibagi x plus 3 sehingga P minus 3 harus sama dengan 0. Kita masukkan minus 3 ke dalam polinomial dan kita dapatkan 9A plus B sama dengan 66. Itu menjadi persamaan pertama kita. Yang kedua, kita juga tahu bahwa PX dibagi X plus 1 bersisa 4 sehingga P min 1 sama dengan 4. Kita masukkan minus 1 ke dalam polinomial dan kita mendapatkan bahwa A plus B sama dengan 2. Dan ini adalah persamaan kedua kita. Lagi-lagi kita eliminasi dan substitusi dan kita mendapatkan bahwa A sama dengan 8 dan B sama dengan min 6. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 8. Diketahui X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4 merupakan faktor dari PX sama dengan 2X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah 34X dikurangi 24. Faktorisasi lengkap PX adalah, langkah pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu A dan B. Kita tahu bahwa faktornya adalah X kuadrat min 5X plus 4. Kita dapat tulis kembali sebagai X min 1 dikali X min 4. Berarti, karena X min 1 adalah faktor dan X min 4 adalah faktor, berarti pembuat nolnya, kalau kita masukkan ke dalam polinomial akan hasilnya menjadi 0. Sehingga P1 harus sama dengan 0. Kita masukkan 1 ke dalam PX dan kita dapatkan A plus B sama dengan minus 12. Itu persamaan pertama kita. Dan kita juga tahu bahwa P4 harus sama dengan 0 sehingga 4A plus B sama dengan minus 39 setelah kita masukkan ke dalam polinomial. Dan itu adalah persamaan kedua kita. Eliminasi substitusi kita dapatkan A sama dengan minus 9 dan B sama dengan minus 3. Maka PX sama dengan 2X pangkat 4 minus 9X pangkat 3 minus 3X pangkat 2 plus 34X minus 24. Langkah kedua yang kita harus lakukan adalah menentukan faktorisasi lengkap PX. Kita tahu bahwa X pangkat 2 dikurangi 5X plus 4 adalah faktor dari PX, sehingga PX habis dibagi X kuadrat minus 5X plus 4. Kita dapat membaginya, kita akan membaginya menggunakan metode Horner-Kino. Sekali lagi, jika kalian belum mengerti tentang metode Horner-Kino, kalian dapat mempelajarinya di video-video polinomial yang sebelumnya. Setelah menggunakan metode Horner-Kino, kita mendapatkan bahwa PX sama dengan dalam kurung X min 4 dikali dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung 2X min 3 dikali dalam kurung X plus 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 9. Diberikan kesamaan suku banyak A dalam kurung X min 3 dalam kurung X min 1 plus B dalam kurung X plus 1 dalam kurung X min 1 plus C dalam kurung X plus 1 dalam kurung X min 3 sama dengan 6X minus 10. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, pertama-tama kita tentukan dulu ruas kiri dari kesamaan. Jadi kita kelompokkan. Pertama-tama kita
kalikan dulu kalikan dulu yang ada di dalam kurung ini, sehingga A dalam kurung X pangkat 2 min 4X plus 3 ditambah B dalam kurung X kuadrat min 1 ditambah C dalam kurung X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 6X min 10. Langkah kedua adalah kita akan membuat persamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Jadi kita kelompokkan mana yang X kuadrat, mana yang X, mana yang konstanta. Kita tentukan koefisien masing-masing, dan setelah itu dan akhirnya kita mendapatkan dalam kurung A plus B plus C X kuadrat ditambah dalam kurung min 4A min 2C dikali X ditambah 3A min B min 3C sama dengan 6X min 10. Dan kita lihat di sini ada paralel yang kita bisa lihat, di mana A, B, dan C sama dengan 0 di ruas kanan karena sama-sama koefisien X kuadrat. Kita misalkan di sini ditambah saja dengan 0X kuadrat, dan juga yang hijau di sini minus 4A minus 2C itu sama dengan 6 karena adalah koefisien dari X. Dan berikutnya adalah bagian konstanta, sehingga 3A minus B minus 3C sama dengan minus 10. Karena itu kita tuliskan persamaan ini, A plus B plus C sama dengan 0, minus 4A min 2C sama dengan 6, serta 3A min B min 3C sama dengan minus 10. Kita eliminasi substitusi dan kita dapatkan A sama dengan min 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1, sehingga jawaban yang benar adalah B. Terakhir soal ke-10. Diketahui L, M, dan N adalah akar-akar dari persamaan suku banyak X pangkat 3 plus 3X minus 1 sama dengan 0. Nilai eksak dari L pangkat 3 ditambah M pangkat 3 ditambah N pangkat 3 adalah, kita tahu bahwa L, M, dan R adalah akar-akar. Jika akar-akar, maka jika kita masukkan L, M, N ke dalam persamaan suku banyak ini, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0. Sehingga L pangkat 3 plus 3L minus 1 pasti sama dengan 0. Dan kita bisa tentukan L pangkat 3 di sini sama dengan 1 minus 3L. Berikutnya sama untuk M juga, jika kita masukkan ke dalam polinomial, jadi M pangkat 3 plus 3M minus 1 sama dengan 0. Harus sama dengan 0, sehingga M pangkat 3 sama dengan 1 minus 3M. Sama lagi dengan untuk kasus N pangkat 3 plus 3N minus 1 sama dengan 0, sehingga N pangkat 3 sama dengan 1 min 3N. Kita tambahkan L pangkat 3, M pangkat 3, dan N pangkat 3 karena inilah yang kita butuhkan nilai eksaknya. Sehingga setelah ditambahkan kita dapatkan bahwa L pangkat 3 plus M pangkat 3 plus N pangkat 3 sama dengan 3 dikurangi 3 dikali dalam kurung L plus M plus N. Dan kita juga tahu bahwa L plus M plus N ada rumusnya, yaitu minus B per A. Jika kalian sekali lagi kurang familiar dengan rumus-rumus ini, dapat melihat video-video polinomial dan sebelumnya. Minus B per A karena di sini tidak ada suku X pangkat 2, sehingga berarti B-nya sama dengan 0. Dan minus B per A adalah minus 0 per 1, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi 3 dikali dalam kurung 0. L pangkat 3 plus M pangkat 3 plus N pangkat 3 sama dengan 3 dikurangi 0, sehingga jawabannya adalah 3. Jawaban yang benarnya adalah C. Demikian video saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih.